Mendengar kata banjir, pikiran kita mungkin akan langsung tertuju pada jeleknya saluran pembuangan air atau adanya banjir kiriman. Faktor itu bisa saja benar, tapi bukanlah satu-satunya. Dari sekian penyebab banjir di Jakarta, satu hal yang patut dicermati yakni menurunnya permukaan tanah. Penurunan ini dapat disebabkan oleh maraknya pembangunan gedung-gedung tinggi atau eksploitasi air tanah secara besar-besaran. Air sumur dalam adalah air tanah yang banyak dieksploitasi untuk kepentingan dunia usaha dan industri. Padahal, sejatinya air tanah hanya sebagai pasokan air cadangan saja dan bukan sebagai sumber utamanya. Sebenarnya ya PDAM ini memang harus didorong untuk menyediakan air baku lah begitu, sehingga mereka tidak mengambil air tanah, karena kalau tidak disediakan air bakunya itu mereka pasti akan mengambil air tanah, dan problemnya memang di situ. Sehingga meskipun kita membuat peraturan yang bagus, tetapi kalau tidak disediakan alternatifnya dari air permukaan dari PDAM tersebut, pasti mereka akan mengambil air tanah. Demi menjaga keseimbangan alam, pemanfaatan air tanah dalam ini kini diperketat pemanfaatannya. Bila ada yang melanggar, sanksi tegas siap menghadang. Law enforcement itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan aturan. Dinas Pertambangan ini punya tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan air tanah dalam. Jadi itu ada meterannya, bukan bisa disedot semaunya aja, ada meterannya. Dan kalau dia nyedot melebihi ketentuan yang diberlakukan untuk pihak tertentu, disegel. Apalagi kalau dia nggak bayar. Penurunan permukaan tanah yang terukur untuk wilayah Jakarta memang bervariasi. Dalam 12 tahun rentang waktu 1993 hingga 2005 saja, rata-rata permukaan tanah di Jakarta turun hingga hampir setengah meter. Dampak penurunan permukaan tanah bisa bermacam-macam. Banjir misalnya. Menurunnya permukaan tanah di suatu wilayah menjadikan wilayah tersebut menjadi lebih rendah dibanding wilayah lainnya. Tak pelak bila wilayah tersebut akan mudah tergenang air saat musim hujan datang. Dari pengambilan air tanah ini dampak yang langsung adalah susutnya air. Karena airnya susut, maka ada kemungkinan kalau di daerah pantai ini ya, itu air laut masuk yang disebut dengan intrusi air laut begitu. Kemudian dampak yang kedua, karena air susut maka tanahnya jadi mampat, karena tanahnya yang pori-pori tanah yang tadinya terisi air itu kosong, kemudian tanahnya mampat. Tapi ini umumnya untuk tanah yang bersifat lempungan, jadi yang kandungan lempungnya banyak, itu akan mampat sehingga permukaan tanah turun, ya, dikenal dengan ambesan tanah atau land subsidence gitu. Nah ini banyak ditemui di Jakarta Utara, kemudian di Semarang, di Bandung juga. Nah ini akibatnya yang dulunya daerah-daerah yang tidak pernah banjir, tidak tergenang air, sekarang pada waktu musim hujan itu tergenang air. Padahal sebenarnya itu karena bukan masalah selokannya air mampu, tapi karena ada land subsidence tadi, tanah yang turun. Dan tanah yang turun ini regional, berkilo-kilometer, tidak hanya lokal beberapa hektar, enggak, tapi berkilo-kilometer. Masyarakat tidak akan merasakan turunnya itu, tetapi dampaknya akan terasa. Dulunya daerah itu tidak pernah kebanjiran, sekarang sering kebanjiran. Salah satu upaya mengurangi dampak banjir yakni dengan meninggikan permukaan jalan seperti dapat dijumpai di Jalan Sabang, Jakarta Pusat ini. Namun, lambat laun upaya ini juga menjadikan rumah yang ada di sepanjang jalan tersebut menjadi lebih rendah dari jalan rayanya. Dampak lain akibat penurunan permukaan tanah yakni bangunan menjadi miring. Hal ini disebabkan sebagian tanah yang menopang bangunan tersebut turun, sedangkan bagian yang lain